Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita haturkan kepada hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, dan Islam hingga saat ini, dan kita dapat merasakannya hingga detik ini. Yang kedua, solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman penuh kegelapan hingga penuh dengan terang benderang atau cahaya seperti saat ini. Wahai ikhwani fillah, wahai para pendengar, di sini saya adalah Muhammad Abdullah Hidayat, itu nama saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah pendidikan AIK pada mata kuliah di semester 3, yaitu pendidikan AIK yang diampu oleh Dr. MHD Lailan Akram, dan saya akan mempresentasikannya seperti itu. Baik, mari kita lanjut ke AIK. AIK itu apa? Islam dan Kemuhammadiyah. Seperti yang kita tahu, pasti ada masing-masing rumpunnya, seperti itu. Yang pertama ada sarjana, itu kemanusiaan dan keimanan, ibadah, akhlak, serta muamalah kemuhammadiyahan, Islam, sains, dan teknologi, seperti itu. Terus yang kedua ada magister, AIK diseminasi, profesi, AIK eksklupatif, dan doktor atau S3, AIK transformatif. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci per slide-nya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui ini berbeda dengan pelajaran di SMP atau SMA, yang mana itu merupakan ismuba. Kalau di ismuba itu pasti ada berbagai macam. Ada tarik, Al-Quran hadis, bahasa Arab, kemuhammadiyahan, dan lain sebagainya. Kalau di sini beda, itu untuk AIK, untuk sarjana atau untuk anak kuliah. Seperti itu, yang menempuh kuliah. Baik, lanjut ke slide pertama, yaitu sarjana. Ada apakah saja itu babnya saja, saudara-saudara? Yang pertama ada kemanusiaan dan keimanan. Ini salah satu babnya, seperti itu. Dan untuk pada sarjananya masing-masing atau pada pengaplikasiannya itu berbeda-beda. Dulu pas waktu saya kuliah di UMY, itu ada namanya fikih, ibadah, dan muamalah. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya materinya itu ada banyak, sudah ada 11 materi. Dan untuk metode pembelajarannya itu expository, PBL, collaborative learning. Collaborative learning ini mungkin bisa disatu padukan dengan yang lain. Untuk evaluasinya bisa ujian tulis, ujian lisan, jurnal, dan makalah, serta partisipasi dan kehadiran. Seperti itu. Baik. Dan selanjutnya untuk kemuhammadiyahan, ini tidak asing bagi kami, bagi warga Muhammadiyah, karena ya sudah sepatutnya, sudah ada hal ini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam rujukan bukunya itu ada sekitar 11 materi atau 13 materi dalam totalannya. Tapi yang jelas itu tidak terlepas dari ciri khas Muhammadiyah. Yang pertama teologi Al-Ma'un sebagai penolong secara umum bidang sosial, kesehatan, dan kebencanaan. Yang kedua historis Muhammadiyah, bagaimana berdirinya, dan lain sebagainya. Tentunya satu lagi yaitu tidak lepas dari namanya gerakan Amar Ma'ruf wa Nahi Munkar. Untuk metode pelajarannya untuk CTL, Games Training, dan PBL sama seperti sebelumnya, tapi bisa difokuskan atau lain sebagainya. Untuk evaluasinya mungkin bisa praktik ibadah, diskusi kelompok. Untuk outcome-nya mungkin bisa dijadikan proyek atau proyek berupa praktik lapangan, seperti itu. Oke, nah ini dia. Lah, tentunya pasti ada beberapa yang saya bedah dari hal ini, ada beberapa kelebihan, kekurangan, ada faktual atau akta lagi, atau aslinya, dan sebagai kritiknya. Dan yang pertama yaitu ada pada kelebihan. Kelebihannya memiliki legitimasi ideologis yang kuat, relevan, dan misi PTMA. Maksud di sini adalah AIK Sarjana memiliki peran penting dalam membentuk karakter dasar mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah agar memiliki identitas Islam berkemajuan, moderat, dan berakhlak mulia. Jadi ini merupakan fondasi seperti itu, ya, akarnya seperti itu.
bagi yang belum mengenal Muhammadiyah secara resmi. Seperti itu, belum mendalaminya, seperti itu. Adapun untuk kelemahan atau ya kekurangan yang saya lihat, yaitu keterbatasan integrasi AIK dengan disiplin keilmuan spesifik mahasiswa serta dominasi evaluasi kognitif. Maksudnya yaitu belum sepenuhnya terintegrasi dengan bidang studi mahasiswa. Jadi mereka masih seperti terpisah, tidak ada hubungannya, seperti itu. Ya, untuk fakta faktualnya yaitu sebenarnya materinya itu sistematis dan komprehensif, di mana yang seperti kita tahu tadi ada 4: iman tauhid, hakikat kondisi manusia, akhlak karakter, dan konteksnya dan tatan modernitas. Jadi secara ini ya dia bervariasi dan diskusi juga gitu. Tugas refleksinya pun ada seperti itu. Nah, adapun untuk kritiknya mungkin masih dipahami sebagai penguasaan konsep dasar dibandingkan dari kritis dan kritik mahasiswa. Jadi masih sekedar teori aja, udah teori dan normatif gitu loh. Ya intinya belum dapat dimaksimalkan di masyarakat gitu loh. Jadi pelaksanaannya ini pun masih bersifat ya kalau yang saya lihat ya udah sekedar teori tapi belum terlalu menjamah atau belum terlalu mencakup secara keilmuan seperti itu. Keilmuannya di mana? Di masyarakat atau keilmuan pada khalayak umumnya. Baik, untuk nah, ada apa aja sih? Sebenarnya itu lebih menekankan isi-isi materi yang mana itu menekankan bagian penguatan. Kalau yang saya amati, saya pelajari ya Pak Rom ya, yaitu dakwah Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi munkar, purifikasi dan tajid. Sebenarnya isi materinya banyak sama sekali. Untuk metodenya yaitu CTL, PB, Technology Learning, dan lain sebagainya. PB itu PBL ya, maaf, darat. Seperti itu, November, maaf ini masih ada tipu. Untuk evaluasinya portofolio luaran book chapter, yaitu membuat monograf, buku, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelebihannya, kalau yang saya lihat itu memiliki posisi strategis dalam melahirkan pemikir dan pengembang AIK. Nah, kelebihannya ini bagaimana? Dia mampu pelajaran AIK diseminasi pada S2 ini melahirkan akademisi yang mampu menyebarkan gagasan Islam berkemajuan secara ilmiah dan kontekstual. Kenapa? Karena dia dibuat untuk memikirkan bagaimana ini kelanjutannya, bagaimana ini dengan ilmu pengetahuannya. Jadi bebas. Ataupun untuk kekurangannya yaitu ya mungkin integrasi AIK dengan disiplin ilmu spesifik mahasiswa serta dominasi evaluasi kognitif. Mungkin kelemahannya ada di riset dan publikasi AIK. Maksudnya tuh masih perlu diperkuat gitu loh dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya udah ada tapi masih kalau misalnya kita lihat masih belum terlalu terlihat seperti itu. Ya. Dan untuk secara faktanya yaitu dia menekankan pengembangan riset interdisipliner, penulisan ilmiah, dan kepemimpinan akademik berbasis nilai Islam dan budaya. Jadi, mendorong mahasiswa untuk berpikir secara interdisipliner dan menaikkan nilai AIK dengan bidang keilmuan masing-masing. Seperti itu. Kalau misalnya di S2, dan adapun untuk kritiknya yaitu masih menghadapi tantangan dalam membangun kajian KIK atau metodologi. Jadi, di tingkat nasional maupun internasional tidak bisa, maksudnya tidak semua mahasiswa itu memiliki kesiapan menggunakan AIK sebagai pendekatan ilmiah dalam riset mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun sarjana doktor, sarjana AIK transformatif. Nah, ini saya kan belum dokter tapi kita mencoba lah ya memahami seperti itu ya saudara-saudara ya. Mungkin nanti bisa di kolom chat, bisa di komen ya guys. Oke. Untuk yang terakhir, adapun untuk kelebihannya yaitu transformatif, memiliki potensi besar dalam mereka memikirkan pemimpin pengguna Islam dan kemajuan. Jadi banyak persoalan dunia umat ini secara ini bisa dijawab melalui pendidikan AIK. Seperti itu. Melahirkan pemimpin baru, gagasan yang besar, gagasan yang bisa, dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya yaitu ya ruang keterbatasan platform global. Jadi kita masih mungkin untuk secara dunia ya, kita masih belum bisa menyampaikan hal ini kecuali di beberapa negara seperti itu. Ya.
Kalau misalnya kita lihat Pak Ika, organisasi terkaya di dunia adalah Muhammadiyah. Iya, tapi kita masih belum bisa menyampaikan gagasan-gagasan tersebut untuk AIK transformatif S3 ini. Transformatif AIK. Iya, seperti itu. Dan untuk faktanya bagaimana? S3 itu lebih mendorong atau lebih memfokuskan penelitian terdalam, pengembangan teori dan kontribusi ilmiah. Bagi siapa? Bagi nasional dan internasional. Jadi itu publikasinya itu bukan ya asal submit dan lain sebagainya, tapi lebih ditekankan karena seperti itu. Dan untuk kritiknya yaitu menghadapi transformasi tantangan dan membangun teori AIK yang benar-benar orisinal. Jadi kita ditantang, ini benar nggak teorinya? Seperti itu. Maksudnya berpengaruh secara global. Maksudnya bisa nggak menjadi seperti buku-buku yang seperti kita tahu, mungkin ada Imam, ya sebenarnya sih saya lupa itu siapa. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh, mungkin ya Hasan Albana dan lain sebagainya, dan itu mungkin belum global gitu loh. Nah, masing-masing dari ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada profesi AIK eksploratif. Ini bagaimana maksudnya ini? Ini khusus untuk profesi, maksudnya yang ya saya kalau misalnya saya mikir profesi itu ya kurang lebih seperti dokter ya, dokter spesialis, dokter bedah, dokter apalagi anestesi dan lain sebagainya. Saya mungkin ada lagi dokter tapi dokter bagian fisika apa yang lain mungkin ya, tapi yang saya belum tahu itu ya mungkin, tapi mari kita dalami untuk AIK eksploratif ini kayak gimana. Nah, ini satu SKS saudara-saudara, berbeda sebelumnya yang cuma dua-dua, ini cuma satu khusus, kompetensi khusus. Jadi dia tuh praktik profesional di dalam lapangannya itu gimana gitu loh. Nah, ini salah satu ininya yaitu kemampuan dasar, maksudnya tuh seperti apa ya kalau misalnya kita lihat dalam pembelajaran itu kompetensi dasar ya seperti itu. Nah, mahasiswa mampu memecahkan, mengevaluasi dan mengkaji gerakan Muhammadiyah. Mahasiswa mampu memecahkan, mengevaluasi dan mengkaji gerakan awam dan lain sebagainya. Oke. Dan kita lanjut selanjutnya yaitu apa ini? Ada kekurangan kelebihan. Kelebihannya adalah memiliki kekuatan dalam membunyikan nilai Islam berkemajuan dalam praktis. Praktis ya, bukan praksis, maaf tipu profesional. Jadi kelebihannya yaitu tuh dia bisa membentuk profesional, tapi bukan secara teknis, tapi juga integritas moral gitu loh. Maksudnya banyak kok dokter yang itu dokter Muhammadiyah yang sudah bersumbangsi, yang sudah mengamalkan ilmunya, baik hartanya, tenaganya, dan lain sebagainya dalam kehidupan masyarakat. Ada dan lain sebagainya, sungguh sangat banyak. Dan untuk kekurangannya itu mungkin bisa dikatakan kekurangannya variasi kualitas implementasi program profesi serta belum mengetahui instrumen evaluasi. Maksudnya ini kualitas pelaksanaan AIK di profesi ini masih berbeda gitu loh. Jadi masih ada debat, masih ada ya kekurangannya seperti itu. Untuk faktanya yaitu ini fleksibel seperti itu. Fleksibel dalam apa? Dalam SKS dalam diinginkan untuk kurikuler, kokurikuler maupun proyek. Jadi dalam diskusi, dalam proyek itu fleksibel, tidak tidak menjurus harus plak gini seperti itu. Dan adapun untuk kritik yang saya ini belum disesuaikan secara menghadapi tantangan dalam penyusunan konten yang benar konsistensitas profesi. Maksudnya itu belum disesuaikan dengan mendalam dengan karakter setiap profesi. Jadi masih di sifat umum, jadi belum menyentuh persoalan nyata gitu. Jadi ya udah nahi mungkar tidak disentuh dengan dalam perspektif profesi itu sendiri. Yang saya lihat ya, mungkin bisa dievaluasi seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan ataupun ini silakan di kolom chat. Insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya mungkin bisa dibantu dengan dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.